Borong bisikan ntar buat ulang tahun dia. Dia tahu ulang tahun November. Ada gini Kak. Mau tahu gue jadi hari. Sama itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penataan produk. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Derlina Zara. Perkenalkan, nama saya Fadam Fadilillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fir Al-Kafi. Perkenalkan, nama saya Matafa Wahyu Hidayat. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Fajri. Perkenalkan, nama saya Nurul Safianat. Penataan produk supermarket. Supermarket menggunakan sistem penjualan self-service yang artinya konsumen memilih dan mengambil sendiri produk yang akan dibelinya. Standar penggunaan ruang untuk kegiatan promosi dalam penataan produk di supermarket antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada wing stack, yang kedua dancing up atau antar gondola, yang ketiga end gondola atau gondola ujung, yang keempat floor display atau penataan produk di lantai, yang kelima clip strip atau pemajangan produk dengan gantungan. Wing stack, pengertiannya itu sistem penataan produk dengan cara diletakkan di sisi ujung kiri dan kanan gondola. Cara penataannya itu satu lorong terdiri atas satu wing stack saja dan digunakan untuk memajang satu PLU atau price lock up. Yang kedua, merek produk itu menghadap ke depan POP atau point of purchase yang diletakkan pada penggantung hanger yang menempel di sisi atas. Yang ketiga, bagian atas karton dapat dipotong miring agar produk terlihat oleh konsumen. Nah, ciri produk yang diletakkannya itu satu, produk yang sedang tren atau diminati oleh masyarakat. Yang kedua, produk yang ringan, murah, dan sering dibeli tanpa direncanakan. Misalnya makanan, susu, minuman, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, produk dengan keuntungan yang tinggi atau high margin. Yang keempat, cross merchandise, dengan produk sejenis, berhubungan, dan saling melengkapi produk yang ada di gondola bloknya. Yang kedua, dancing up. Pengertiannya itu sistem penataan produk di lorong antar gondola blok. Nah, cara penataannya itu lebar lorong gondola blok minimal 150 cm. Yang kedua, banyaknya dancing up tergantung jumlah gondola blok pada tiap-tiap lorong. Misalnya, satu dancing up itu untuk 6-11 gondola blok, 2 dancing up untuk 12-17 gondola blok, dan 3 dancing up untuk 18-12 gondola blok. Nah, yang ketiga, dalam satu lorong itu display diletakkan pada satu sisi saja, sesuai letak wing stack-nya, dan diletakkan menempel pada gondola blok dengan posisi miring 45 derajat. 4. Jika di antara gondola blok terdapat pilar dancing up ini diletakkan di pilar. Penempatannya itu di tengah dan seimbang antara sisi-sisinya. Yang kelima, satu karton terbawa utuh. Mereka menghadap ke depan. Nah, kertas karton itu dipotong bagian atasnya agar produk terlihat oleh konsumen. Ketinggian displaynya itu kurang lebih 150 cm. Hanya boleh memajang 2 nomor PLU saja. Yang ketiga, end gondola. Pengertiannya itu rak gondola yang mempunyai satu sisi yang menempel membelakangi. Nah, cara penataannya itu produk untuk di display berjumlah maksimum 4 item. Produk boleh bervariasi, tetapi tidak diperbolehkan beberapa ukuran dengan ketentuan produk yang dipajang tersebut sejenis atau saling melengkapi. Yang kedua, susunan display harus mengikuti standar display gondola ujung atau shelving paling bawah bisa menggunakan brand blocking vertikal ataupun horizontal. Nah, yang ketiga, produk dengan warna gelap dan terkesan berat sebaiknya diletakkan pada shelf
diletakkan pada shelving bagian bawah. Nah, sedangkan warna terang atau muda dan terkesan ringan diletakkan di bagian atas. Yang keempat, dalam pemasangan pop item produk perlu diperhatikan. Jika dalam satu shelving hanya ada satu produk, pop diletakkan di tengah, tetapi jika ada lebih dari 2 produk, pop diletakkan dari depan ke belakang gitu. Nah, yang kelima, produk yang memiliki nilai jual tinggi atau paling diminati konsumen diletakkan pada posisi rak tepat pada pandangan konsumen saat posisi berdiri atau golden zone. Yang keenam, penuhi dulu bagian depan raknya, jangan sampai ada yang kosong. Ciri produk yang diletakkan itu tuh seperti produk yang bersifat fast moving atau cepat laku. Yang kedua, tidak melebihi 3 item. Selanjutnya ada Herlina Zara. 4. Floor display. Pengertiannya yaitu sistem penataan produk dengan meletakkan produk beserta kemasannya langsung di lantai. Cara penataannya yaitu 1. Berukuran 1x2 atau maksimal 2x2 meter persegi dan disesuaikan dengan kondisi tempat. 2. Tinggi floor display kurang lebih 120 sampai 140 cm. 3. POP yang digunakan adalah POP yang dipasang di atas floor. Bisa juga menggunakan POP yang digantung telepon. 4. Di atas tinggi pada bagian bawah terkadang diberi alas, 6. Ditempatkan di tempat yang strategis agar tidak mengganggu lintas konsumen, tetapi tetap mudah dilihat. 3. Ciri produk letakkan yaitu produk yang sejenis. Pengertiannya yaitu produk yang ditempel pada sebuah plastik berukuran panjang dan digantung pada space yang terdapat di gondola. Cara pengertian 1. Sebuah plastik panjang kemudian digantung. 2. Standar jumlah kritrik dalam satu gondola. Brand harus dapat terlihat. Ciri produk yang diletakkan yaitu produk masih berhubungan dengan produk yang dipajang di gondola tersebut. Tidak inovatif selain sebagai upaya mempermudah mencari produk yang dibutuhkannya, penataan ini berfungsi menarik perhatian calon konsumen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penataan produk flash adalah 1. Penataan produk sayur, 2. Penataan produk buah, 3. Penataan daging, 4. Penataan produk dairy, turunannya. Yang pertama, penataan produk sayur. Jenis produknya yaitu pertama daun, buah dan bunga, umbi dan akar, dan jamur. Kemudian mutunya, kesegaran, ikatan, dan ukuran. Kemudian display, cara mendisplaynya pertama menyiapkan POP sesuai produk dan harga. Kemudian memberi label sebelum dipajang. Lalu berdasarkan pengelompokan jenisnya. Kemudian menggunakan nampan berisi es untuk sayuran daun yang diikat. Kemudian pajangan harus selalu dirapikan. Lalu diperhatikan arus perputaran barangnya atau FIFO. Kemudian disemprot dengan air bersih sesering mungkin. Yang kedua, penataan produk buah. Jenis produknya yaitu lokal atau impor. Kemudian mutunya segar, ukuran seragam, tidak cacat, dan tidak busuk. Kemudian cara mendisplaynya yaitu dengan cara warna harus seimbang. Kemudian ukuran buah relatif sama dan rotas. Kemudian mencantumkan POP, lalu dirapikan dan disetir setiap saat. Kemudian pajangan harus terlihat penuh. Kemudian yang ketiga, penataan produk daging, yaitu jenis produknya antara lain ayam, sapi, ikan, dan produk daging yang ready to eat seperti sosis atau cooked beef. Nah, kemudian mutunya yaitu kesegaran, lokal, dan impor. Kemudian cara mendisplaynya antara lain dipajang sesuai dengan kelompoknya,
dipisahkan bahan mentah dan hasil olahan. Kedua, pastikan suhu showcase 16 sampai 20 Celcius dan frozen island 0 sampai 2 Celcius. Kemudian gunakan nampan yang bersih dan kering untuk peralatan display. Kemudian potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas. Lalu ikan basah dipajang di atas es serut, mangkuk yang berisi air dan potongan jeruk nipis untuk tempat cuci tangan konsumen. Kemudian tutup nampan yang berisi produk dengan plastik wrap. Kemudian mencantumkan POP dan label pada kemasannya. Terakhir, buat cross merchandising. Kemudian yang keempat, jenis produknya. Penataan produk dairy. Jenis produknya yaitu dairy lokal, kedua dairy internasional, ketiga ice cream dan frozen cake. Mutunya lokal dan impor. Kemudian cara mendisplaynya yaitu buatlah pengelompokan sesuai dengan jenis atau kegunaan produknya. Kemudian yang ketiga, buatlah pajangan semenarik mungkin dengan komposisi warna, label, dan merek yang menghadap ke depan. Nah, kemudian yang terakhir, pajangan selalu dirapikan, selalu terlihat cukup, dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah penataan produk fashion. Ada beberapa teknik pemajangan produk fashion yang dapat menarik pengunjung untuk membeli. Teknik tersebut meliputi teknik penggunaan gantungan atau hook dan hanger, teknik menggantung, teknik pemajangan dengan cara digantung dan ditumpuk, teknik pemajangan dengan cara ditumpuk, teknik pemajangan digelar, dan teknik penggunaan lemari kaca atau showcase. Teknik menggunakan hook atau hanger adalah sebagai berikut. A. Dalam satu counter hanya terdapat satu atau dua jenis hanger. Dalam satu hanger hanya ada satu item, jenis, atau desain. B. Apabila hanger tidak cukup, lakukanlah kombinasi visual presentation yang paling sesuai, misalnya atas bawah atau top down. Setelah itu, lakukan pemisahan berdasarkan ukuran untuk mempermudah pemilihan bagi konsumen. C. Bagi stand yang berdekatan, kepala hanger yang berhadapan-hadapan. D. Bagi stand berjauhan, kepala hanger menghadap ke kiri semua. E. Motif atau warna yang terbaik ditampilkan di muka karena warna adalah salah satu unsur penting pada produk yang dapat digunakan untuk menarik pengunjung. Dua. Teknik pemajangan dengan cara digantung. Berikut adalah contoh gambar yang menggunakan teknik pemajangan dengan cara digantung. A. Tampak depan atau face out. Face out adalah teknik pemajangan produk dengan menggunakan hanger. Produk yang dipajang menghadap ke depan, kepala gantungan harus menghadap ke kiri dan bagian muka baju menghadap ke depan. B. Tampak samping atau face out. Face out adalah teknik menggantung dengan menggunakan hanger dari produk yang dipajang menghadap ke samping. Langkah-langkah teknik face out adalah sebagai berikut. 1. Hang road. Jarak tetap dijaga agar sama 0,5 atau 2 ruas jari dan tetap rapi. 2. Ukuran size dari depan ke belakang dan ukuran terkecil S terbesar XL. Teknik pemajangan itu. Teknik 3. Teknik pemajangan ditumpuk. Teknik pemajangan ditumpuk menggunakan beberapa ketentuan sebagai berikut. 4 produk. Atau rak dinding. 2. Memakai folding board saat lipat baju agar ukuran lipatannya sama. 3. Untuk pakaian yang memiliki motif dan detail dengan nilai jual tinggi, sebaiknya jangan dilipat. 4. Biasanya jenis pakaian yang tepat untuk dilipat adalah kemeja. B. Teknik menumpuk lipatan. Selanjutnya, pakaian yang sudah dilipat dengan rapi
dengan rapi ditumpuk pada tempat display dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tinggi tumpukan yang ideal adalah sekitar 15-20 cm. 2. Kapasitas fitur dengan jumlah produk harus seimbang. 3. Besar lipatan sesuai dengan kapasitas fitur. 4. Beri jarak antara tumpukan satu dan tumpukan berikutnya minimal 3 cm. Pada rak susun, ideal antara rak satu dan lainnya kurang lebih 30 cm sehingga antara tinggi tumpukan dan batas rak di atasnya masih ada jarak kurang lebih 10 cm. 6. Tumpukan di atas dari kiri ke kanan dengan warna terang ke gelap. Pada rak bersusun, warna di bawahnya mengikuti warna tumpukan di atasnya. Sementara itu produk kita diletakkan di bagian bawah. 7. Size atau ukuran. Disusun melalui dari kecil besar pada setiap tumpukan. Setelah itu warnanya disusun secara vertikal dari terang ke gelap atau dalam range warna yang sejenis. 8. Jangan lupa meletakkan POV atau point of work di sebelah kiri pajangan. Ini adalah salah satu contoh teknik pemajangan ditumpuk. Empat, teknik pemajangan kombinasi digantung dan ditumpuk. Pemajangan pakaian dengan teknik ini adalah kombinasi digantung dan ditumpuk. Pola warna juga diterapkan pada teknik ini, seperti terang ke gelap, gelap ke terang, atau mengikuti warna tumpukan pakaian di atasnya. 5. Teknik pemajangan digelar. Teknik penataan digelar biasanya berfungsi memperlihatkan detail motif yang merupakan keunggulan suatu pakaian atau merchandise. Contoh teknik pemajangan kombinasi digantung dan ditumpuk. Ada teknik pemajangan digelar. Enam, teknik pemajangan produk berlapis pada mannequin atau layering. Layering adalah teknik pemajangan produk fashion pada menekan dengan menggunakan beberapa lapis pakaian. Berikut beberapa aturan dasar yang harus diperlihatkan ketika memajang dan dengan menggunakan teknik layering. A. Aturan dasar layering pada menekan. Kelompokkan layering berdasarkan pakaian formal, semi-formal, dan kasual. Kedua, kelompokkan berdasarkan atasan dan bawahan, top dan bottom. Yang ketiga, jangan memakai lapisan atau layering pakaian terlalu banyak karena akan terlihat gemuk. 4. Keselarasan warna layering sangat penting, jadi hindari penggunaan corak dan warna yang sama. 5. Sebaiknya gunakan motif campuran, padukan dengan pakaian polos. 6. Jika diperlukan adanya tambahan merchandise lain, tambahkan aksesori, topi, tas, dan lain-lain. 7. Warna ideal layering adalah maksimal 3 warna. Jika menggunakan 2 menekan atau lebih, keselarasan warna antara keduanya harus ada. Yang B. Aturan dasar layering pada hanger. 1. Merchandise tidak monoton. Pemilihan merchandise harus bervariatif. Yang kedua, warna dan motif harus terlihat. Warna harus dikelompokkan menjadi panas dan dingin. Motif dan model juga harus ditonjolkan atau diperlihatkan. Yang ketiga, memberikan penyampaian positif bagi pemakai. Tampilan harus memberi pendidikan tentang cara berpakaian yang pantas, informatif, dan sesuai dengan tema display merchandise. Selanjutnya, Berikut adalah contoh teknik pemajangan produk berlapis pada manekin atau layering. Next. Tujuh, penggunaan sarana untuk
pemajangan produk fashion. Teknik pemajangan produk fashion dengan menggunakan berbagai macam sarana atau media harus tepat dan benar. Pemakaian sarana pemajangan produk fashion antara lain sebagai berikut. A. Show window atau window display, yaitu ruangan kaca yang berfungsi sebagai media penataan produk atau display atau pemajangan sebagian besar produk yang ada di toko yang meliputi fashion, aksesoris, dan props. B. Center point, yang berfungsinya sama dengan window display tetapi berbeda pada peletakannya. Center point berada di dalam toko dan dimanfaatkan sebagai media untuk memvisualisasikan beberapa jenis atau kategori pakaian tertentu. C. Stage display, yaitu media visualisasi floor display untuk produk di setiap bagian dalam kategori tertentu. D. Focal point, yaitu media yang dipakai untuk memvisualisasikan setiap produk di tiap-tiap bagian. E. Wall display, yaitu metode display menggunakan media dinding, ambalan, ram, display, body, dan lain-lain. Berikut adalah contoh sarana untuk pemajangan produk fashion. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk presentasi Zoom hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.